bahwa kami mengecam keras dan menolak gerakan NII, gerakan radikalisme dan intoleransi, serta mendukung penegakan hukum terhadap Bahar bin Smith karena pernyataannya yang tidak benar dalam ceramah video YouTube yang beredar itu sangat provokatif dan dapat menimbulkan perpecahan antar umat. Ya, itu pernyataan. Betul. Betul. Tadi Antum bilang tidak ada bahas tentang Habib Bahar bin Smith. Itu demo, saya katakan tadi adalah NII. Ya. Demo pada penekanan NII. Kemudian kaitan dari radikalisme bagian daripada pernyataan-pernyataan radikal itu. Kenapa ada agenda Habib Bahar bin Smith? Itu boleh saya menunjukkan video yang mulia? Karena pada saat demo tanggal 5 itu tidak ada agenda satupun tentang pembahasan Habib Bahar bin Smith. Boleh saya putar videonya? Putar. Itu apa? Itu pernyataan saya. Pernyataan saya kaitan dengan radikalisme dan intoleransi. Siapapun yang mengeluarkan pernyataan. Kiai, dengar nih. Baca ya. Jelaskan apa isi orasi yang telah saudara sampaikan dalam unjuk rasa tersebut. Bukan pendapat Anda ini. Dalam orasi itu, ada orasi tanggal 5 Al-Maghari itu datang ke DPRD, ini bunyinya ini. Lah ya makanya itu. Artinya Pak itu kan pernyataan saya. Pernyataan antum, sedangkan di dalam demo yang ada disiarkan di dalam video-video, saya punya buktinya. Tidak ada agenda tentang pembahasan Habib Bahar bin Smith. Di sana pembahasan tentang NII. Berarti antum memasukkan agenda secara tidak sengaja dan antum sudah memberikan keterangan palsu. Di akhir tidak palsu. Loh, ini Saya berpernyataan pada hukum yang saudara. Pertanyaannya apa yang sebenarnya tentang poin itu? pertanyaan saya, tadi saya sudah jelaskan. Apakah yang disampaikan di sini di BAP ini yang sudah saya bacakan tadi itu merupakan isi orasi pada saat di DPRD atau ini masukan selundupan dalam BAP yang mulia? Itu Ini mungkin pertanyaannya. Orasi yang saudara lakukan itu apakah karena saudara semua menonton YouTube itu akibat dari adanya pernyataan saudara Bahar Smith? ya, setelah itu Pertanyaannya. setelah itu saya katakan setelah itu tidak pada saat orasi. enggak orasi di situ, tapi setelah saya mendengarkan pernyataan beliau di YouTube. Nah, itu dia jelas. Berarti di orasi tidak bicara tentang Habib Bahar bin Smith. Orasi ada saya. Kita stay ya. Ada. Jadi orasinya itu bukan di dalam, Pak Mak. Orasinya bukan di dalam, itu di mobil orasi. Pas akhir. Kalau di dalam nggak ada. Banyaklah saksi yang mendengar. Jadi maksud anak memperjelas saja yang mulia. Apa yang dilakukan oleh saksi kita ini pada saat demo di gedung DPRD, apa itu membawa agenda tentang Habib Bahar bin Smith? Akibat ceramah itu. Ya, tidak. Artinya apa membawa agenda pada saat itu ke DPRD? Karena agenda utama pada saat demo di DPRD itu, yang beliau membawa Al-Maghari itu, demonya demo tentang NII yang mulia. Oke, sekarang pertanyaannya begini ya, jangan seolah-olah saksi paksa untuk menerangkan itu. Ya. Sebenarnya ketika demo tersebut dilakukan oleh saudara di DPRD Garut kan ya, itu yang sebenarnya murni karena orasi akibat. Setelah saudara nonton YouTube di channel Tantang itu, ya, atau khusus mengenai masalah ini? Bukan hanya itu, Pak. Kami membawa Al-Maghari, Aliansi Masyarakat Anti Radikalisme dan Intoleransi. Siapakah ya? Nah, aktor utama yang melakukan orasi tersebut? Apakah saudara termasuk bagian di antaranya atau memang kedua-duanya? Bagaimana itu? ya. Nah, termasuk sebelumnya kan ada NII. Di situ juga apa juga PKI, bukan hanya NII. Begitu. Silakan. Bukan hanya yang NII saja. Jadi pernyataan saudara dilemparkan ke ini. Ya. Nanti ditanyakan semua radikal intoleran lah begitu. ada pertanyaan yang lain lagi. Jadi maksud saya yang mulia, tadi kan disampaikan bahas tentang NII, PKI, tapi kenapa kemudian jadi dimasukkan PAP ini dimasukkan bahwa salah satu orasi beliau dimasukkan pembahasan tentang Habib Bahar. Sekarang bertanya. Padahal tidak ada videonya. Begini ya,
apakah ya dalam koalisi tersebut memang saudara yang membahas akibat itu? Pernah saya. Jadi dimasukkan dalam berita acara itu. Ya, jadi saya Tanya dulu, jangan mengatur itu. Apakah keterangan itu adalah murni keterangan saudara? terus saya memang nyata, saya Dan saksi orasi. itu begitu. Kuasa hukum. Silahkan. Jadi itu bukan apa ya? Yang pertama mungkin ya. Ya. Nanti bisa ditanggapi. Mungkin dia saya melanjutkan yang mulia. Silakan. Kiai besar kita ini lebih paham. Kiai minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir batin. Saya sebagai ulama kriminal minta maaf kepada antum. Antum mengatakan saya ulama kriminal. Betul, Jadi, Habib kriminal. Saya sebagai ulama kriminal dalam masa-masa nuansa Idul Fitri ini masih Syawal. Taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamukum wa ja'alana minal aidin wal faizin. Sekiranya antum ya memberi maaf kepada ulama kriminal ini. Saya yang harus Enggak, udah. Saya cuma bilang begini. Saya meneruskan apakah yang dikatakan saksi betul mengatakan ulama kriminal? Betul. Ini. Jadi begini. Udah enggak, saya Ada videonya. Anda diam deh. Saya sebelum bertanya ini meluruskan dulu ya Pak Ikhwan tadi. Karena Pak Ikhwan menyampaikan mungkin agak ini, kalau saya orangnya kan tenang. Saya itu orangnya insaf. Kayak itu insaf kayak insaf. Ansop. Saya ini orangnya insaf. Kalau insaf, Coba disampaikan dulu. Kenapa harus? enggak. Saya bilang kan. Tadi kan saya bilang Pak Ikhwan menyampaikannya secara ini, makanya biar saya menyampaikan karena saya orangnya insaf. Saya tanya, tahu nggak insaf itu apa? Ya, saya akan jawab pertanyaan itu apapun bentuk yang terkait dengan ini. Iya, saya tanya insaf itu. Ya itu kan apa kaitannya? Loh, saya kan bilang saya orangnya insaf. Nah ya, makanya saya Tinggal begini aja. Anda tahu atau tidak, itu aja. Nah ya, terlepas saya mau tahu atau tidak saya. Iya, jangan. Kenapa kok emosi jangan diam. Saya hanya tanya, Anda tahu insaf atau tidak? Udah, Saya tidak akan berjawab sesuatu Baik, yang jangan berkaitan jangan sampai dengan ini hanya pertanyaan satu yang tidak ada ininya. Ya, itu kan dari sisi agama ya. bukan. Jadi insaf itu begini. Ya boleh terangkan aja. Iya. Nah, Kan nggak mau menjawab, nggak tahu menjawab. ya kalau nanti terangkan aja. Iya, nggak mau menjawab atau nggak tahu. Ya, silakan. Tidak usah dipertanyakan. Jadi insaf itu begini. Ya, Insaf itu dulu Sayyidina Umar bin Khattab pernah berkhutbah. Ketika Sayyidina Umar bin Khattab berkhutbah, tiba-tiba ada satu orang perempuan. Ini khutbahnya depan banyak orang. Tiba-tiba ini perempuan berkata, "Ya Umar, anta khata." Umar, kamu salah. Kata ini perempuan. Depan banyak orang, Sayyidina Umar dibilang begitu. Nah, bagaimana sifat insafnya Sayyidina Umar? Beliau bilang, belum, tidak dengar. Nah, sifat insafnya Sayyidina Umar apa kata beliau? Akhta'tu wa asobat al-mar'ah. Ya benar, aku salah dan perempuan itu benar. Itu maksudnya insaf. Ya. Sudah ada pertanyaan lain lagi? Nah, makanya saya bilang, saya ini insaf. Oke, makanya saya ambil alih pertanyaan dari Pak Ikhwan. Karena mungkin tadi Pak Ikhwan bertanya sambil menggebu-gebu sama antum. Ya, terima kasih. Iya kan? Karena ya ini akrimul ulama fa'idah minallahi kurama. Muliakanlah para ulama karena mereka orang yang mulia di sisi Allah. Anak anggap antum ulama. Amin. Walaupun antum menganggap anak ulama kriminal, tapi anak menganggap antum ulama. Setidaknya saya bukan ulama penjilat. Jadi begini, Kiai siapa? Ijib. Kiai Mujib. Di sini kan Anda berkata, tolong majelis hakim yang mulia lihat berita acara tambahan. Ya. Berita acara tambahan yang ada foto. Di sini penyidik bertanya, ya kan, bahwa pemeriksa mendapatkan informasi
adanya video yang mana dalam video tersebut adalah saudara. Pertanyaannya, kata penyidik nih, kata penyidik, apakah benar dalam video tersebut adalah saudara? Kemudian kegiatan apa yang sedang saudara lakukan dalam video tersebut? Kapan dan di mana kegiatan di dalam video tersebut berlangsung? Pertanyaan nomor 2 dari penyidik. Pertanyaan nomor 3, apa saja kegiatan yang dilakukan dalam aksi unjuk rasa sebagaimana dimaksud dalam poin B? Anda menjawab A. Iya, benar. Di dalam video tersebut adalah saya sedang melakukan orasi dalam unjuk rasa. B. Bahwa kegiatan unjuk rasa dalam video tersebut berlangsung pada hari Rabu tanggal 5 Januari 2021 di depan kantor DPRD Kabupaten Garut, Jawa Barat. C. Bahwa kegiatan yang dilakukan dalam aksi unjuk rasa tersebut adalah audiensi menyampaikan tuntutan massa unjuk rasa dan saya pribadi melakukan orasi. Kan ini jawaban antum kan? Betul, saya Oke, betul. Nah, pertanyaan yang selanjutnya, saudara jelaskan, kata polisi ini, kata penyidik, saudara jelaskan apa isi orasi yang telah saudara sampaikan dalam unjuk rasa tersebut. Kemudian antum jawab kan, bukan pernyataan. Antum jawab. Apa jawabannya? Bahwa orasi yang saya sampaikan dalam aksi unjuk rasa tersebut yaitu menyampaikan kepada pemerintah bahwa kami di sini berarti antum Al-Magari kan? betul. Kami mengecam keras dan menolak gerakan MPI. Anda pun setuju. Gerakan radikalisme, Anda setuju. Dan gerakan intoleransi, serta mendukung penegakan hukum terhadap Bahar Smith karena pernyataannya yang tidak benar dalam ceramah video YouTube yang beredar. Itu sangat provokatif dan dapat menimbulkan perpecahan antara umat. Ini jawaban antum ketika ditanya apa orasinya. Jawaban antum ini. Nah, sedangkan ketika orasi, saya bacakan apa orasi antum. Orasinya, kalau antum lupa saya bacakan. Karena saya catat. Ini bukan pengacara, saya catat. Orasi depan Gadung, gak usah video. Videonya ada yang mulia. Assalamualaikum. Anda bilang ini dalam orasi. Keras suara Anda, nggak seperti sekarang menurut. Iya, kalau video orasi keras ya. Ada demo sekarang. Iya. Kalau saya kan orangnya kan mau demo, mau ceramah, mau apa, yang begini kayak Ya, caranya. ibu orang enggak salah. Assalamualaikum, sampurasun. Auzubillah, bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wasahbihi wa man wala. Amma ba'du. Ibu Ketua Dewan DPRD Kabupaten Garut beserta anggota, Bapak Bupati, Bapak Wakil Bupati beserta jajarannya, Bapak Kapolres beserta jajarannya, Bapak Danrem, Bapak Dandim beserta jajarannya, Ibu Kejari beserta jajarannya, semua pimpinan Kabupaten Garut termasuk Majelis Ulama Indonesia beserta jajarannya, Ibu Bapak masyarakat, pecinta perdamaian, persatuan dan kesatuan. Salam dari kami NKRI harga mati. Hari ini kita semua bersyukur kepada Allah, kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Saudara, jangan bagi semua intinya saja. Itu masuk sebentar. Oh gitu ya. Sehat walafiat. Saya tetap kepada sahabat-sahabat untuk mengajak hari ini kita jangan terlena. Beberapa lama ini kita kedatangan penyakit virus corona yang menyebabkan COVID-19. Betul. Hari ini adalah belum selesai, maka saya mengajak kepada sahabat-sahabat jangan lupa prokes, masker pakai, siap-siap. Ingat itu? Nah. Sebelum saya menyampaikan beberapa hal, saya akan mengajak kepada ibu-ibu, sahabat-sahabat, kawan-kawan yang hadir hari ini. Ada beberapa ormas, beberapa OKP, beberapa PDS gabungan dari seluruh Kabupaten Garut yang cinta perdamaian, cinta persatuan, dan kesatuan di negara ini. Sebelumnya, kita mengingat leluhur kita, para pahlawan kita, karun ulang sadayana, berjuang mendirikan negara, mempertahankan kemerdekaan, di mana beliau berjuang bukan hanya tenaga, bukan hanya pikiran, bukan hanya harta, nyawa yang dikorbankan oleh beliau. Betul. Kita doakan di dalam kuburnya arwah para pejuang, para pahlawan berada dalam ridho Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Sekarang diamanatkan kepada masyarakat yang secara konstitusional, secara konstitusi, secara undang-undang adalah sah, diamanatkan kepada Bapak Bupati, para Wakil Bupati, beserta para kepala dinas dan petugas-petugas yang lainnya. Itu adalah pemimpin kita yang sah. Betul. Kita doakan semoga Allah memberikan kemampuan, kekuatan untuk melaksanakan tugas kami, tidak menjadi pengkhianat,
tidak menendang amanat, tidak mencederai rakyat, tidak mengkhianati rakyat, tidak membohongi rakyat, tapi berjuang untuk rakyat. Mirip-mirip saya juga ada ya. Al-Magari hadir. Kami selaku pendiri Al-Magari beserta elemen yang dalamnya ada KP, ada LSM, ada Ormas, atas dasar cinta terhadap NKRI. Tidak ada sekelompok manapun, tidak ada kekuatan manapun yang mempengaruhi kami untuk mendirikan, untuk membuat wadah yang namanya Al-Magari. Sampai hari ini kita turun bersama mendatangi kantor atau gedung Dewan Perwakilan Rakyat. Apa kebutuhannya? Kami hanya ingin menjadi manusia yang berakhlak, karena tidak ada penilaian terbaik, tidak pendampingan terbaik, tidak ada kekuatan yang terbaik, tidak ada kekuasaan yang terbaik, kecuali adalah akhlak yang baik. Betul. Sebagaimana disampaikan guru kami, revolusi akhlak. Manusia berakhlak pasti menghormati leluhurnya, betul. Manusia berakhlak pasti akan siap berjuang sampai mengorbankan nyawa untuk melanjutkan perjuangan leluhurnya, betul. Kita ingin Indonesia aman, betul. Ulama kita, pahlawan kita, leluhur kita. Bagaimana agar Indonesia di tengah-tengah kemajemukan, di tengah-tengah keragaman, sukunya yang berbeda, agama yang berbeda, bahasa yang berbeda, agar Indonesia adalah aman. Maka ulama bersepakat menyimpulkan untuk keamanan, maka Indonesia harus dibentuk negara Kesatuan Republik Indonesia yang disingkat dengan NKRI. Agar ada pengikat, maka harus dibuat undang-undang, membuat aturan yang dijadikan ideologi bangsa. Maka ulama, para leluhur, para pejuang, para pahlawan sedemikian rupa berpikir, mengerahkan kemampuan yang namanya berijtihad, maka muncullah ideologi negara yang namanya Pancasila. Saya tanya, kita rasakan tidak nikmat Indonesia dengan NKRI? Nikmat apa tidak? Kita merasakan nyaman dengan Pancasila apa tidak? Kenapa? Kalau begitu Al-Magari hadir, karena hari ini Garut pada khususnya diusik oleh sekelompok yang berkedok agama tapi merusak agama. Yang berkedok agama melacurkan beban bangsa itu adalah yang disebut radikalisme. Apa? Radikalisme. Apa? Dan gerakan yang namanya intoleransi. Apa? Sahabat kalau masih bingung, siapa contoh radikalisme? Mereka yang tidak menerima Pancasila. Mereka yang tidak menerima Undang-Undang 1945. Mereka yang tidak mau menerima NKRI. Itu adalah yang kita dengar sekarang. Mereka NII. Yang namanya NII. Apa itu? Semua bilang NII. Apa itu? Semua bilang NII. Kalau masih bingung sahabat, NII itu kalau di kampung-kampung, di daerah-daerah sahabat sebut namanya Islam Baiat. Siapa itu? Orang bilang Islam Baiat, NII. Siapa itu? Siapa itu? Kenapa kita melawan NII? Kenapa tidak setuju sampai dengan saat ini? Karena hei anggota dewan, hei kepolisian, hei anggota TNI, hei seluruh rakyat, NII adalah sama dengan teroris. Apa? Teroris. Apa? Teroris. Islam Baiat adalah NII. Islam Baiat adalah NII. NII adalah teroris. Sekarang saya tanya kepada sahabat-sahabat, kalau teroris, lawan atau kawan? Mereka jawab lawan. Lawan apa kawan? Mereka jawab lawan. Hari ini teroris rek ngajak di Garut. Orang mundur apa maju? Jawab maju. Mundur apa maju? Jawab maju. Siap modal di NKRI? Siap. Shallallahu ala Nabi. Saya ingin mendapatkan keberkahan, berkenan membaca sholawat. Tidak ada kata Bahar bin Smith. Tidak sesuai dengan BAP Anda. Habib tidak selesai ikut. Ikutlah, putar aja videonya begitu. Nah, coba kita cari video yang lain. Sudah bisa. Ini pertanyaannya. Ada pertanyaan, langsung aja pertanyaan dari apa orang yang bisa. Pertanyaannya apakah sesuai yang disampaikan sama Kiai ini di sini tadi? Kan majelis pengenalan. Sesuai nggak dengan yang udah ditranskrip videonya? Iya. Orasi itu jawabannya. ke sana Di sini. orasi itu tidak hanya sekali. Awal saya itu masuk ke dalam, ada kesepakatan di dalam, keluar dengan wakil bupati dan dewan, lalu orasi yang kedua saya sampaikan kaitan dengan intoleran. Saya akan paham ketika Habib berkata bahwa Anda di sini menyebut Bahar bin Smith di dalam orasi Anda, bukan di orasi yang pertama. Di orasi kedua juga tidak ada. Ada, coba cari-cari di sumber lain. Tidak ada yang itu. Oke, begini. Ada berapa kali orasi? 2. Awal, Ini yang pertama tuh. dia pertama. Oh ya. Udah dicek yang kedua nggak ada masyarakat juga yang
kedua panjang Ya, mulia. banyak. Coba kita nanti makan cari. Nggak usah debat. Dia kan berdebat yang mulia. Saya kan bertanya. Sebab BAP dia dengan yang fakta terjadi di lapangan itu tidak sama dengan BAP. Yang dimuat dalam BAP ini termasuk orasi pertama atau kedua? Yang kedua pasti. Yang kedua, Yang kedua saya akan menyampaikan juga ada saudara lampiran orasi yang dimuat yang didapatkan oleh Habib? Saya tidak melakukan begitu Dewan Hakim. Oh tidak ya. Apa betul yang dibacakan oleh Habib itu? Betul, saya orasi pertama itu. Ya. Kita ngomong apa adanya lah, ngapain kita tutup-tutupin. Terus yang Anda mengakui menyebut nama saya Ya. di orasi kedua. Ya, Di orasi kedua. betul. Anda menyebut bagaimana? Kaitan dengan saat itu kan kita berpendapat bahwa intoleran itu salah satunya adalah yang mengada-ada yang menimbulkan provokatif, sifatnya provokatif, yang provokasi kepada masyarakat dan menimbulkan kegaduhan di masyarakat. Artinya jadi ribut. Intoleransi. Itu yang kedua. Nah, artinya bahwa saya maaf ketika berbicara kriminal, orang berbicara bahwa kriminalisasi ulama bukan. Habib Bahar dulu ditangkap, masalahnya ada masalah kasus penganiayaan. Enggak, ini perkataan Anda yang seperti orasi. Enggak, kalau Saya tanya orasi, bukan perkataan Anda sekarang. Nah, iya, orasi saya nyampe juga Habib. Nah, apa yang Anda sampaikan apa? Saya satu bagian daripada yang kita upayakan jangan sampai di Garut ada intoleran, ada radikal. Berarti Anda menganggap saya radikal? Intoleran. Enggak, Anda jangan tunjuk saya. Ya, karena nggak sama juga. Anda lebih dulu tunjuk saya. Iya, itu kan dari saya kok. Bukan jagoan. Siapa yang Nah itu mempunyai kalau mau Hati-hati dulu. Ya. Sudah siapkan dulu. Oke. Ya. Ya. Mohon maaf ya. Saya sekoci dulu. Mohon maaf ya. Karena saya mau makan obat terapi. Mohon maaf ya. Oh iya, baik, saya dulu. Mohon maaf ya. Udah. Ini kiainya tunjuk duluan. Coba kalau antum nggak nunjuk duluan. Iya. Enggak, soalnya orang tua saya nggak pernah nunjuk saya. Ulang masuk. Ulang masuk. Diam. Ulang masuk. Suruh dia. Kurang ajar. Udah. Jagoan dulu ya. Udah. Mas gandeng itu, Ceng. Udah ya. Kenapa? Udah diam. Semuanya diam. Kalau enggak saya suruh keluar semua nih. Udah diam.
sebelum kami lanjutkan, mohon maaf saya tadi ngomong keras karena untuk mendiamkan suasana ya, tapi maksud saya punya maaf kami atau Ya, yang boleh saya juga mengadopkan suasana. ya sudah sekarang udah di ya. Udah, kita akan aja yang udah. Ya, kita lanjutkan, silakan lagi. Siap. Kita dengan suara datar aja semua ya, silakan. Baik, Kiai. Nah, Anda kan tadi ketika orasi yang sudah, Kiai tolong lihat kemarin. Ketika Anda orasi, Anda kan tidak menyebut nama saya. Orasi yang kedua. Orasi yang kedua Anda menyebut nama saya. Ya, Nah, yang tidak ada di situ. nah, itu kan Anda nunjuk lagi, kan saya sudah bilang. Itu nanti. Oh ya, ya. Saya juga kalau diajarin sama orang tua nunjuknya begini. Sopannya begini memang. Itu udah lah, kalau udah menunjuk juga apa-apa. Ya, silakan. Berarti di orasi yang kedua, Anda mengatakan saya intoleran. Maksudnya Anda yang radikal tuh Habib Pahar gitu radikal, maksud Anda begitu? Ya, kalau radikal itu bukan maksudnya itu. Intoleran itu pemahaman salah satunya adalah kalau memprovokasi, terus orang itu adalah bingung, terpengaruh, lalu menimbulkan kegaduhan, tengkar, ribut, itu kan jadi intoleran. Anda bisa nggak membedakan antara provokasi dengan intoleran? Ya bisa. Apa bedanya Provokasi itu adalah mempengaruhi orang, Hah? mempengaruhi orang, provokator namanya, mempengaruhi orang untuk mengikuti apa yang disampaikannya. Nah, itu provokasi. Itu provokasi. Itu. Nah, kalau intoleran apa? Intoleran itu juga tidak toleransi. Seperti Habib mengatakan bahwa polisi ini pemerintah kita zalim, menangkap orang yang menyatakan maulid Nabi. Itu sudah menimbulkan keributan pasti. Oh, resiko. Itu intoleran. Pemerintah. Kemudian Itu hanya intoleran. Intoleran itu salah satu pemahaman yang Mohon maaf yang mulia majelis hakim. Ya, di mana? Bisa yang mulia jelaskan kepada saudara saksi kiai ini apa itu intoleran? Tadi sudah dijelaskan. Bukan. Saya minta tolong yang mulia jelaskan intoleran itu apa? Coba saudara. Bukan, maksudnya yang mulia. Minta pendapat yang mulia. Intoleran itu apa? Saya berani ya, pemahaman saya intoleransi itu adalah sikap yang tidak mau menerima pendapat orang lain. Diam nih, diam. Intoleran, tidak mau menerima pendapat orang lain. Itu intoleran dalam pengertian saya ya. Jadi juga agak berbeda dari bisa saja Pak. Ini kan saya juga mengatakan kenapa intoleran karena tidak menerima pendapat. dalam hal yang intoleran. Apabila ada orang yang pendapat yang berbeda, ya kita tidak mau menerima. Ada seseorang yang agamanya beda, ya agamanya beda nih, keyakinannya beda, disalahkan tuh. Karena keyakinan itu kan terserah orangnya ya. Keyakinan itu tidak bisa dipaksakan, tapi dia memaksakan kebenaran seolah-olah keyakinan dia adalah paling benar. Yang lain itu salah. Egois. Orang sudah mau menerima perbedaan pendapat pada dasarnya seperti itu. Kalau pada dasarnya begitu, Dik. Betul. Dengan rasa. Nah, jadi Anda langsung mencap saya intoleran, langsung mencap saya radikal, langsung mencap saya mengujarkan kebencian hanya dengan karena saya mengatakan masalah maulid. Nanti saya jelaskan itu kepada Anda. Saya juga kan bukan masalah itunya. Ketika Habib mengatakan orang yang menyatakan maulid Nabi ditangkap, itu zalim. Berarti kan kesimpulannya pemerintah yang menangkap Habib itu zalim. Itu kan memaksakan kehendak. Itu nanti saya bahas. Kenapa nggak ditutup? Ya, itu nanti saya bahas. Ya, kalau debat kusir ini dilanjutkan sampai subuh akan terus. Iya, ya boleh makanya Ya, saya bertanya. mengenai hal itu. Iya. Pendapat dia, pendapat lain. Silakan tuangkan masing-masing. Nah, intinya saya bertanya. Ini toleransi juga nih akhirnya. Iya. Ya. Jadi saya bertanya. Jangan toleransi ke orang lain sementara diri kita sendiri Ah, juga kita jadi bisa menerima berarti kan pendapat Anda saya ini radikal, intoleran, apa aja? Intoleran ya. Intoleran aja. Atau radikal juga masuk. Saya tidak masukkan radikal. Berarti saya ini intoleran. Intoleran. Oke, baik, siap.
Ya, itu berarti beliau mengartikan menurut antum saya ini intoleran. Setelah pernyataan itu, Dengan adanya pernyataan saya itu kan. Nah, sekarang pertanyaannya, Anda tahu tidak bahwasanya dulu, maksudnya ini pertanyaannya pernah dengar apa tidak? Dulu ada jaksa namanya Ibu Anita. Pak Suharja kenal kan? Pak Suharja? Izin, kenal kan? Kenal. Ketika itu ada perempuan Kristen melaporkan saya, perempuan Kristen mencaci maki saya di media sosial. Ketika dia mencaci maki saya, murid-murid saya ini melaporkan ke polisi. Saya nggak tahu, orang saya di penjara di lapas Gunung Sindur gitu. Akhirnya karena perempuan yang Kristen ini sedang dalam keadaan hamil atau apa, sedangkan jaksanya adalah Ibu Anita, dan sampai di pengadilan, Ibu Anita minta tolong. Dan ketika saya dengar itu marah. Marahnya saya kepada siapa? Bukan kepada si perempuan Kristen itu, tapi marah kepada anak-anak yang melaporkan. Akhirnya apa? Saya bikin surat. Masih ada suratnya? Saya bikin surat. Apa sih suratnya? Saya Bahar bin Ali bin Smith pada hari ini, tanggal berapa lupa saya, di Gunung Sindur, menyatakan bahwasanya saya tidak rela, saya tidak ridho wanita Kristen atau wanita yang bernama ini agak sesuai KTP-nya, beragama Kristen itu disidangkan, dan saya memohon agar sidangnya diberhentikan karena saya kalau dihina secara pribadi, saya dihina, saya rela, saya ridho pribadi, jangankan dihina, jangankan dicaci, jangankan dimaki, dibunuh pun saya rela, saya ridho. Dan saya minta kepada majelis hakim yang mulia Pengadilan Negeri Cibinong untuk membebaskan terdakwa tanpa syarat apapun, dan akhirnya si terdakwa bebas. Nah, menurut Anda itu saya intoleran bukan? toleran bagus itu. Saat itu bagus, toleran luar biasa. Satu. Dua. Saya tanya lagi, ya. Ketika di lapas Gunung Sindur, itu kan lapas maksimum security. Jadi nggak sembarangan, jam 5 itu udah masuk sel ya, one man one cell. Nah, ketika itu kalau malam takbiran, ya malam takbiran, kita ini Muslim merayakan malam takbiran. Tapi saudara-saudara Nasrani, ketika malam misa tidak bisa. Akhirnya saudara-saudara Nasrani ini pengurus gereja datang ke saya. Habib di sini sebagai dituakan dari sekian ribu nabi. Habib yang kami tuakan. Habib tidak pernah membeda-bedakan apapun bangsanya, sukunya, agamanya. Kami minta tolong, Habib, bisa nggak Habib bilang kepada pejabat-pejabat lapas agar kami bisa ibadah misa? Sebab semenjak lapas ini berdiri sampai sekarang tidak pernah kami bisa ibadah misa. Saya datang berjumpa dengan pejabat-pejabat lapasnya, dan saya bilang apa? Saya tanya kepada bapak-bapak, jikalau malam takbiran kita yang Muslim keluar, bisa nggak malam takbiran? Bisa. Terus kenapa saudara-saudara Nasrani nggak bisa malam bisa? Itu tidak adil. Saya nggak mau tahu. Pokoknya mulai waktu itu sekitar tanggal 20 Desember. Pokoknya 24 malam Desember mereka harus bisa malam bisa. Jadi tadi waktunya sampai jam 9 aja ya. Nggak penting waktunya sampai jam berapa, yang penting mereka bisa melakukan ibadah bisa. Apakah menurut Anda itu saya intoleran? Dalam hal itu adalah toleransi. Cukup. Saya intoleran. Udah cukup. Saya bertanya, udah cukup. Jawabannya bisa bertele-tele. Saya cuma tanya, intoleran apa enggak? Kalau Hal itu toleran. ada pertanyaan lain saudara Habib yang menyangkut masalah ini. Kasus dalam perkara ini silakan. Ada pertanyaan lain dari Habib? Iya, ada banyak kemudian banyak. Ya, silakan. Baik, Kiai. Anda tadi berkata, Kiai, ya, makanya surat kertas tadi yang saya catat. Anda tadi berkata di sini bahwa umur saya 46. 46, 47. Ya.
Anda lebih tua dari saya kan? Ya kan? Ya. Saya ingin tanya, apakah ada penghalang antara seseorang dengan ilmu, walaupun ilmu itu datangnya dari orang yang lebih muda? Ya, kalau secara keilmuan tidak ada. Iya, intinya tidak ada penghalang antara seseorang dengan ilmu, walaupun ilmu itu datangnya dari orang yang lebih muda dari dia, atau lebih bodoh dari dia, lebih miskin dari dia, lebih hina dari dia. Tidak ada penghalang antara seseorang dengan ilmu, kan begitu kan? Betul. Baik, Anda di sini mengaku saya sebagai ulama sangat tersinggung. Betul? Saya tidak sebagai ulama. Anda ngomong di kafe. Tidak. Nah itu kan mungkin yang apa namanya yang nulis. Bukan, jangan ngomong yang nulis. Oke. Ada tanda tangan antum juga di sini. Baik. Ya sudah lah, intinya itu lah ya, istilahnya karena orang yang nulis menganggap karena di pesantren jadi ulama juga Ya. salah itu ya. Iya, makanya sebagai ulama. Oke, Saya ingin bertanya sedikit aja, Ki. Antum dulu mondok, antum kan tahu anak mondok dulu bawa dakwah. Ya. Antum tadi bisa tahu ya? Habib Abdullah atas Iya. kakak saya di dulu. Saya nggak kenal, mungkin bisa jadi kakak kelas, bisa jadi adik kelas. Saya sebelum di Darul Lugo itu dari akhirat dulu. Saya mondok di akhirat 12 tahun, baru Darul Lugo saya mondok 6 tahun, baru saya mondok di Tajul Muslimin 4 tahun. Antum dulu mondok di mana? Saya awal di rumah, lalu setelah itu saya di Garut di Datul Alfiah, kemudian saya ke Jawa Timur di Pondok Pesantren Miftahul Ulum, Jetis, Malang. Hah? Malang, Malang. ya. Terus? Sambil sekolah lah di sana. Terus ya kembali ke Sadang, baru di Fathul Ulum sebentar, di Parek tadi. Terus? Kemudian ya sebentar kepada para kiai, para ulama sepuh, Ya ngaji kalong gitu ya. ya Ulama-ulama. Kiai Farahin di Singosari, kemudian juga ya Kiai Soleh, kemudian dia kalau ada kegiatan-kegiatan bulanan seperti di pelosok itu juga ikut. Ngaji pasaran. Ya, kemudian enggak kalau ada bulanan, kalau pasaran kan pakai kitab. Iya, pasaran kayak kita memang biasanya Ramadan. Ya, ini enggak, saya kalau ada ceramah bulanan gitu kita ikut ke pelosok. Enggak pernah. Oh, ikut taklim. Ya. Ikut taklim. Ya. Pelosok. Pelosok. Ya tahu. Pelosok di Kediri ya. Ya. Pelosok Kediri ya. Betul. Kalau boleh tahu Ki, pelajaran yang antum pelajari dulu. Kan kita sama-sama santri nih. Ya betul. Apa aja? Seputar ilmu nahwu, ilmu sharaf, ilmu fiqh. Hah? Ya, ilmu fiqh, ilmu Nahwu, sorof, fikih, ya, terus usul fiqh, usul fikih, kemudian ya tafsir, ya hadis, tafsir, hadis, ya, kemudian tasawuf, tasawuf, semua ya dalam majlis pesantren, ilmu fan, mantek, balaghah, bayan, mantek, balaghah, bayan, ma'ani, semuanya ya dikaji. kaji. Kita walaupun kita belum hatam tapi mengalah. Ya, tapi yang penting udah pernah belajar gitu ya. Iya. Alim. Kalau ilmu gawafi pernah belajar? Apa? Ilmu gawafi. Ilmu qawafid. Iya, gawafi. Ilmu lagu itu kan. Bukan. Gawafi itu ilmu syair. Ilmu siapa? Ilmu syair. Lah Gawafi. ya, aku mau syair saya. Bukan lagu, syair. Ya, maksudnya saya Pernah belajar? Ya, ta'allam falaisal mar'u itu kan pakai apa namanya? Bahar apa? Ya, bahar majlis, bahar wasi. Ya. Saya udah karena yang saya tanya itu pernah. Pernah, walaupun Pernah. Ya. Kita jawab pernah. Pernah. Gawafi pernah. Arut pernah. Harun ya. Arut pernah. Syair. Syair ya. Nanti pokoknya semua grup yang pan itu lah. Semua 12 kali itu antum pelajari semua. Ya walaupun waktu di pesantren enggak, kita akan Kesini belajar. Belajar. Tafsir ayatul ahkam belajar. Ayatul ahkam. Ayatul ahkam belajar. Belajar juga. Belajar ayatul ahkam. Belajar ayatul ahkam. Semua yang namanya dari tafsir itu kan kaitan-kaitan dengan itu. Enggak, saya tanya antum belajar enggak ayatul ahkam? Ya. Belajar. Ya.
Nah, kalau tafsir ayatul ahkamnya belajar. Ya. Pokoknya saya katakan kalau bilang enggak, namanya bernahwi. Iya, makanya kalau antum pernah, tinggal antum jawab pernah aja. Iya. Pernah. Tafsir ayatul ahkamnya pernah. Pernah. Hadisul ahkam, Hadis ya. hadisul ahkam pernah. Ya. Syarah hadisul ahkamnya Pernah. pernah. Baik. Mustalah hadis, Pernah. tahrij hadis, Pernah. pernah. Bahkan sekarang yang pegang itu kan di Fauzan itu pernah saya. Ilmu tarjih wa ta'dil Ya. pakai kitab apa nih? Apa? Ilmu tarjih wa ta'dilnya pakai kitab apa? Belajar kitab apa? Umum aja, umumnya kitab apa yang dipakai? Kaitan dengan tadi ya. Ilmu tarjih wa ta'dil. Kitab apa yang dipakai? Nanti maaf, ini kok kayaknya tanya saya. Bukan, Anda ini bukan begini. Saya di luar konteks kok malah sampai. Bukan. Anda bertanya. Artinya begini. Antum kan tadi udah jawab semua. Bukan dulu ya. Ini kan di luar konteks. Bukan, tadi antum jawab semua. Iya. Tapi terus kan pertanyaannya Sekarang apa lah saksi ini silakan. Yang tadi kan lagi bertanya, ya, mohon maaf. Ini kan permasalahan yang nyangkut dengan ini. Saya dengan terlena di bawah Saya bertanya kepada kami Enggak, apa yang saya cuma tanya. pertanyaannya ini. Kitabnya apa? Kalau Anda tidak, kalau antum lupa, tidak lupa. Ada apa saya misalnya juga harus bertanya kepada kan tidak. Masalahnya tolong konteks yang berkaitan dengan ini. Ini ada konteksnya di BAP. Lalu malah mendikte. Ini ada konteksnya di BAP. Antum berkata saya sebagai ulama. Nah, saya kan sebagai santri boleh dong nanya sama ulama. Saya kan tidak sebut mengatakan sebagai ulama. Di sini ada ulama. Begini, mohon maaf. Enggak, Silakan bertanya langsung apa konteks persoalannya. Lah ya permasalahan bukan begitu mungkin. Yang dipertanyakan tadi sudah sebagian dijawab, mungkin masih ada beberapa. Saya tanya, saya cuma tanya. Iya saja yang dipertanyakan, silakan. Jadi gini apa? Pakai Pada hakim, Habib itu malah mendikte. Jangan bersifat bukan menudih, mendikte. gitu ya. Menudih. Jadi saya tidak tahu begitu maunya. Bukan. Sudah, kalau memang Anda lupa, Anda jangan langsung aja. Kalau Anda lupa, Enggak. Dari awal juga mendikte saya seperti itu. Oke. bertanya bertanya, bukan mendikte, bertanya. Apa Kalau tidak tahu jawab tidak tahu. Kalau lupa jawab lupa. Kalau tahu jawab tahu. Anda juga kalau mau bertanya kepada saya, kalau saya nggak tahu ya saya bilang nggak tahu. Sudah, ya. Ini bukan konteks masalah persoalan agama ini. Iya, kita melihat. Kecepatan. Anda yang di sini tidak ada ulama. Saya tidak pernah bertanya masalah agama kepada Sudah lah, ulama. masalah ilmu saya bilang mungkin sama entah Habib yang demikian. Pokoknya jangan di sini. Pokoknya jangan. Ya, Habib jangan di sini. Habib. Begini ya, enggak. Saya cuma tanya itu saja. Profesional. Profesional. Iya. Kalau profesional saya nggak mau tanya. Kan pertanyaannya kitabnya, kitab apa yang dipakai? Nggak mau. Sudah, Tempat saya. ya sudah. Tanya. Kalau nggak mau, ya apa? Saya nggak maksa. Saya nggak maksa. Kalau antum nggak mau, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ya bilang aja nggak mau jawab. Bilang aja begitu. Jadi saya mohon maaf. Jadi apa yang kaitan dengan itu tadi? Ya, Kalau itu nggak usah dilontarkan. Ya, Antum nggak mau, jawabannya nggak mau. ya nggak mau dia. Nggak mau. Ah, ya udah jawab nggak mau. Tinggal begitu aja. Ini nggak. Ada lagi pertanyaan. Ada yang bilang. Ada pertanyaannya. Kalau antum tinggal jawab nggak mau, nggak mau. Ya. Nggak mau atau nggak tahu atau Udah langsung pertanyaan ya, aja. begitu aja. Ya. Saya bertanya lagi. Baik. Yang Anda permasalahkan kan bahwasanya tidak ada orang yang dipenjara karena maulid. Itu kan permasalahannya. Di Indonesia ya, sepengetahuan saya Nah, belum ada yang dipenjarakan gara-gara menyelenggarakan Maulid Nabi. Maulid Nabi Di Indonesia. Indonesia. Baik. Barangkali Habib menemukan ya saya kalau dikasih tahu ya berarti sepengetahuan saya. Oke. Begini. Antum mau Anda bahas maulidnya ini, bahas permasalahan ini, mau pakai dalil agama atau pakai bahasa biasa saja?
Masalah apa? Masalah ini tadi yang maulid ini yang mau saya jelaskan, yang mau saya tanyakan. Saya tidak usah membahas itu. Oh, nggak usah bahas agama. Nggak usah. Nggak usah pakai agama. Nggak usah masalah bahas itu. Cuman kalau kata Habib ada apa tidak misalnya. Masalahnya kan tidak ada di Indonesia yang dipenjarakan. Makanya nanti saya bakal bertanya kepada Anda masalah tadi itu maulid. Saya bakal bertanya kepada Anda. Cuma saya kasih Anda tawaran. Anda maunya saya bahas secara agama dengan dalil-dalil usul fikih, balaghah, atau Anda mau hanya dengan biasa saja, nggak usah pakai dalil agama. Anda maunya seperti apa? Kesimpulannya saja, Bin. Kalau kata Habib ada biasa aja. Jangan pakai dalil agama. Ya. Kan ahli agama beliau. Ya enggak yang lain bahasnya di luar. Kalau mau bahas itu kita cari waktu lain. Kita cari waktu lain. Lain kesempatan mau Bukan, ya. sebab ceramah saya berkaitan dengan agama yang Sudah benar. sudah banyak pertanyaannya yang fakta itu ya. Baik. Dakwaan itu apa bagaimana? Silakan. Pertanyaan saya begini. Ini kan berkaitan dengan maulid ya. Saya bilang Habib Rizik ditahan karena maulid. Iya kan? Nah, saya mau bertanya kepada antum. Definisi maulid itu. Karena antum mempermasalahkan pertanyaan saya, pernyataan saya. Definisi maulid itu. Memperingati kelahirannya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bisa antum pakai bahasa kitab? Bahasa kitabnya. Salah satunya kalau menurut saya itu Bukan menurut saya tanya bahasa kitab. Marojiknya apa, pengarangnya kitabnya siapa, apa bunyinya? ini kalau Enggak, bukan. Nah, ini kan bahasa mau jawab kan Anda mau jawab atau tidak? Kalau enggak apa-apa. salah satu-satunya ya satu aja. Syekh Nawawi radhiyallahu anhu dalam kitab Madarij Su'ud i'lam anna al-i'tina'a bi maulidihi sallallahu alaihi wasallam min a'dhamil qurban wa dhalika yahsulu bi it'am at-ta'am min a'dhamil qurban Min adhamil qurban. Terus wa dhalika yahsulu bi it'am at-ta'am wa qira'atil Qur'an wa dzikril qasaid an-nabawiyyah. Itu bisa. kenapa antum enggak mau jawab? Enggak gini. Ini bukan wilayahnya. Tuh. Mohon maaf, bukan wilayahnya. Saya tidak usah. Itu antum bisa. Udah pasti bisa. Udah pertanyaan. Ya udah kalau antum bisa. Udah pertanyaannya apa? Silakan. Di situ ada ijtima'un nasnya enggak? Ada ijtima'un nas enggak? Imam An-Nawawi mengatakan ada ijtima'un nas enggak? Jangan antum potong-potong. Ada ijtima'un nas enggak? Ini kata saya juga Pak. Loh, bukan antum jangan motong. Antum jangan motong perkataan Imam Nawawi. Di situ ada ijtima'un nasnya. Imam Nawawi, Imam Suyuti, Abu Ya Maliki, semua ada ijtima'un nasnya. Antum jangan hilangkan itu. Banyak Jangan cuma pendapat. antum bilang ya ini mendekatkan diri kepada Allah, memberi makan. Banyak pendapat ulama. Ada bilang Ijtima'un nasnya depan tidak jawab aja, antum tinggal jawab. Ada ijtima'un nasnya apa enggak? Dan pasti ada tuh. Nah, udah itu pasti ada. Jawabannya pasti ada. Ijtima'un nas. Oke. Apa lagi? Udah, pasti ada kan ijtima'un nas. Makanya tadi soalnya dipotong. Ijtima'un nasnya bukan tadi ijtima'un nasnya yang tidak dibawa di sunnah. Udah silakan. Baik, ijtima'un nas itu perkumpulan manusia. Perkumpulan manusia itu berkerumun bukan? Saya mau tanya mantu. Ya belum tentu. Mantu. Belum tentu. Kumpul itu dari 3 itu kumpul. Ya, Walaupun baru banyak mata. Ya. Kata jamaah. Ya. Berarti perkumpulan maulid itu belum tentu berkerumun. Ya belum tentu. 3 orang kumpul. Mufrad 1, tasniyah 2, jamak 3 ke atas. Kalau kerumunan itu kan kumpulan orang banyak. Di dalam aturan itu pun kan nggak boleh. Nah, kan nggak apa-apa kalau hanya cuma 3 orang. Nggak boleh, itu kan kerumunan orang banyak. Pemahamannya lebih dari 3. Pada umumnya ihtifalul maulid An-Nabi Syarif sallallahu alaihi wasallam di Indonesia itu berkumpulan kerumunan apa enggak? Pada umumnya Ya kerumunan. kerumunan. Itu kan jawab itu ada. Kerumunan kan? Ya.
Istimewa unas kan? Ilatnya apa? Ilat orang datang maulid itu apa? Ya banyak itu. Satu aja Muhammad, satu aja cukup satu. Ya karena mencintai baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mencintai, salah satunya dari sekian banyak, salah satunya karena mencintai Nabi Muhammad SAW. Itu ilatnya, iya kan? Itu ilatnya. Nah, terus antum ini masih maulid nih, karena yang antum permasalahkan adalah masalah maulidnya. Penyelenggaraannya. Hah? Penyelenggaraan maulid, jadi orang ditangkap itu yang dipermasalahkan. Saya Ya, nggak permasalahkan maulid. betul. Saya sepakat apa yang disampaikan Habib itu sangat sepakat maulid. Tapi penyelenggaraan itu ditangkap itu. Bagi saya profesional begitu jalan. Berarti ilatnya adalah apa tadi menurut satu yang kata antum? Ya. Mahabbah. Mahabbah. Nah, berarti kalau orang yang datang ke sana dengan niat berkerumun dapat ilat mahabbah nggak? Ya kalau maulid itu Anda nggak bahas maulid berkerumun. Setiap maulid itu pasti berkerumun pada umumnya. Tapi setiap berkerumunan belum tentu maulid, benar nggak? betul. Berkerumun dangdut, berkerumun orkes, kan begitu? Betul. Tapi namanya maulid pada umumnya udah pasti berkerumun. Betul. Betul kan? Nah, ilat orang datang maulid karena mahabbah, cinta kepada Nabi. Ya kan? Mengharap mengharap dapat pahala, dapat syafaat dari Rasulullah, begitulah intinya. Ya kan, dari sekian banyak ilatnya. Nah, kalau orang datang ilatnya untuk berkerumun dapat pahala. Ya kalau hanya untuk berkerumun ya tidak. Nah, itu jawaban saya yang saya tunggu. Jadi kalau tujuannya memang mencintai baginda Rasul ya dapat pahala. Kalau hanya berkerumun ya Kalau ilatnya berkerumun tidak dapat pahala. Ya. Iya, kalau ilatnya untuk maulid dapat. ya maksudnya kan kesana itu misalnya datangnya Iya. Enggak, ini saya nanya. Kalau ilatnya maulid, kalau ilatnya karena maulid berarti dapat pahala. Ya. Iya, benar kan? Kalau ilatnya hanya untuk berkerumun saja, ya nggak dapat pahala. Ya. Nah, saya bertanya, kebanyakan orang datang menghadiri acara maulid itu untuk berkerumun atau untuk niat cinta kepada Rasul? Tidak tahu. Saya harus tanya kamu niatnya apa? Tidak tahu. Saya kan tidak tahu. Masa harus ponis bahwa itu niatnya maulid? Saya tidak tahu. Bagaimana? Siapa yang tahu? Begini. Ada umumnya. Ya udah, kalau gitu saya tanya kepada Anda. Anda tahu dari mana? Saya niat ngomong seperti itu untuk memprovokasi masyarakat atau enggak? Bisa nggak antum nilai niat saya? Tidak bisa. Makanya jangan ngomongin niat. Makanya Saya saya tanya pada umumnya orang datang untuk maulid itu untuk ilat berkerumun atau ilat maulid? Husnudzon berarti maulid. Nah, gitu aja jawab begitu. Ilat. Tapi kan saya kalau memastikan itu tidak tahu. Anda cukup jawab. Husnudzon, jadi jawabannya kan harus berdasarkan dasar. Iya. Apa? Jawaban Anda apa? Nah iya makanya kalau mau husnudzon Kalau mau sultan berarti saya bisa dikatakan kesana maulid. Ilatnya. Tapi kalau saya memastikan udah kan tidak. Berarti husnudzon antum ilatnya maulid. ya kalau husnudzon. Udah begitu. Jangan. Fi'il syarat jawab syarat. Iya, berarti ilatnya Nah ya. Sebelum in koma Zaidun, koma Amrun, sebelum koma Amrun kan in dulu fi'il syarat harus ada jawab syarat. Saya paham. Tanpa ada jawab fi'il syarat itu bukan sempurna. Pertanyaannya bukan itu. Antum cukup jawab simpel saja. Saya bertanya. Kalau antum mau bahas masalah agama seperti ini, saya lebih banyak lagi bahasa agama. Kalau begitu nanti ayo. Nah itulah. Nah makanya. Bahasa Isuna kan Begini. Cukup Anda jawab. Tadi kan mengatakan saya kan harus menjawab tidak bisa pasti. Iya. Ini kita lihat kan saya. Bukan yang Kalau udah digantikan oleh hakim berarti
Keluar saja. Keluar saja. Siap, ya. Baik, Kiai. Saya sampaikan itu tidak dipahami seluruhnya oleh hakim. Dia akan memutus perkara ini hakim. Bagaimana Baik, yang mulia. Ada semua kami harus disampaikan. Baik, yang mulia, baik. Baik, berarti Kiai ilatnya husnudzon antum, ilatnya maulid. Bukan ilat maksud saya. Kalau ilat itu kan alasan. Iya, ilat itu sebab alasan. Tujuan. Iya, Tujuannya berarti husnudzonnya antum karena maulid. mengabulkan. Iya, maksudnya datanya bukan untuk berkerumun tapi Ya. untuk maulid kan? Ya. Oke, baik. Ada pertanyaan lagi? Ada yang mulia. Ada satu kaidah usul fikih. Al-juz'u ya'udu hukmal kulli. Pernah dengar mungkin itu? Pasti antum tahu itu. Ada satu kaidah. Al-juz'u ya'udu hukmal kulli. Al-juz'u ya'udu hukmal kulli. Ya kan? Saudara jaksa, ini pertanyaan saya masalah maulid. Jangan lanjutkan. Silakan. Saudara jaksa jangan ini, saya minta tolong. Saya hormat. Silakan. Ya. Nanti apa yang dipertanyakan? Silakan. Lanjut. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala tuqatiluhum yakni di Masjidil Haram, ya. Jangan kalian membunuh mereka di Masjidil Haram. Itu kan Masjidil Haram jadi juz'unya kan? Jadi sebagian. Ya kan? Makna keseluruhannya adalah Mekah. Benar nggak, Dek? Iya kan? Ketika Rasulullah di Isra Mi'rajkan, subhanallah asra bi abdihi minal masjidil haram ila masjidil aqsa. Minal masjidil haram. Padahal Rasulullah Isra Mi'raj itu dari rumahnya Ummu Hani. Berarti Ummu Hani kan juz'unya sebagian. Ya. Kullunya keseluruhannya adalah Masjidil Haram. Nah, juz'unya di sini adalah maulid. Kullunya adalah kerumunan. Untuk paham? Paham. Juz'unya adalah maulid. Karena makna sebagian itu bisa bermakna secara keseluruhan. Contoh seperti tadi yang telah saya sampaikan. Berarti maulid di sini adalah sebagian. Keseluruhannya adalah kerumunan. Anda setuju nggak? Kalau berbicara juz dengan kullu, ya tidak beda lain apa jari kita dari badan kita. Jari juz, kulna adalah Jadi berbadan. Nah, iya boleh. Iya. Tetapi kan ketika Habib mau berbicara tentang maulid, kaidah fikih juga al-hukmu yaduru ma'al illati wujudan wa adaman. Nah, Hukum berputar wujud dan ada. Dampaknya seperti apa itu? Apa yang dibicarakan oleh Habib, maka dampaknya orang bingung. Gak usah repot-repot, salah satunya saya. Kalau berbicara masalah hukum juz, hukum seperti ini, mohon maaf, ini ya harus di pesantren. bukan begini saudara. Saya hanya bertanya. Simpel jawabannya sebenarnya. Anda setuju atau tidak? Itu aja. kalau penjelasan seperti tadi bukan karena saya setuju. Nah, ya sudah begitu, setuju. Tapi kan ada kaitannya. Iya, Anda kan saya bertanya, Anda setuju? Anda kalau bertanya kepada saya nggak ribet jawabnya. Setuju? Atau kalau saya nggak tahu. Berarti Anda setuju ya? Setuju. Setuju. Bahwasanya maulid itu adalah sebagian, sedangkan kerumunan adalah hulunya. Ya, daripada perkumpulan. Ya, daripada perkumpulan itu, karena nggak bisa dipisah. Baik, nah sekarang kita bahas masalah perkataan saya. Saya bilang Habib Rizik di penjara karena maulid.
Sedangkan pada faktanya, menurut antum Habib Rizik di penjara bukan karena maulid kan? Karena menurut antum mana ada di Indonesia orang merayain maulid di penjara? Kalau ada mah saya lawan duluan kan begitu ya? Iya kan? Ya. Banyak nggak ketika prokes itu, ketika lagi PSBB, banyak nggak yang merayakan maulid? Itu Setahu antum aja, setahu antum banyak nggak? saya berarti setahu itulah ada, tetapi masalah kenapa itu ditangkap itu Bukan, saya nggak hanya ditangkap, saudara. Saya tanya, pada saat PSBB itu banyak nggak yang melaksanakan acara maulid selain Habib Rizik? setahu saya Ada. ada. Nah, pertanyaannya, kenapa hanya Habib Rizik yang ditangkap? Padahal itu semua melanggar prokes. Berarti hukum hanya tajam kepada Habib Rizik. Tanya saja ke saya, ke para. Nah, makanya Anda jangan langsung memvonis Habib Bahar ngomong seperti itu. Kalau saya bacakan kepada Anda ya, izin yang mulia. Saya baca. Dan tolong baca ini jangan dicegat tentang pelanggaran-pelanggaran prokes yang tidak dihukum. 1 di Malang, Jawa Timur. Tanggal 4 bulan 8 2021. Dihadiri oleh para pejabat-pejabat Kades. Nomor 2, acara hajatan dihadiri pejabat dan Satpol PP. Nomor 3, di Jawa Timur, acara hajatan Juli 2021, hajatan pernikahan dihadiri pejabat-pejabat desa. 4, Lampung Utara, pelantikan 158 pejabat Desember 2020. 5, Jambi, pesta kafe Juli 2020 diadakan oleh pejabat kepolisian. 6, NTT, acara pesta Agustus 2021, pejabat daerah dihadiri pejabat daerah dan gubernur NTT. 7, Jakarta, acara konser musik oleh MPR, oleh Ketua MPR 2020. Long March, hujan-hujanan yang diadakan oleh Banser dari Banyumas ke Purwokerto tanggal 15 bulan 11 2020. Ribuan. 9, Presiden Joko Widodo di Kalimantan Selatan tanggal 18 bulan 1 2021, kerumunan. Terus Presiden di Momere NTT pada tanggal 23 bulan 2 tahun 2021. Kemudian Cirebon, kerumunan. Presiden juga pada tanggal 31 bulan 8 2000 tahun berapa ini? Enggak ada tahunnya. Kemudian Kabupaten Tua, Kabupaten Toba, Sumatera Utara, kerumunan dan peresmian 7 pelabuhan penyeberangan tanggal 2 bulan 2 tahun 2022. Kemudian Grogol, Terminal Jakarta, Presiden juga kerumunan, bagi-bagi sembako. Apakah hukum itu seperti itu? Makanya saya bilang banyak yang bikin acara maulid, banyak pejabat yang bikin acara kerumunan, tapi tidak ada yang ditangkap, hanya Habib Rizik. Kenapa? Karena hukum bagi saya, pendapat saya hanya tajam kepada Habib Rizik. Baik, itu hanya pendapat pejabat. Iya, saya maksudnya biar beliau tahu. Ya, oke. Ya. Ada panggilan. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Jadi bukan berarti tinggal gampang aja. Kalau Anda berkata, loh, kenapa? Kalau memang ada orang dihukum karena maulid, ya kalau begitu jangan penjarakan Habib Rizik. Ya, zahirnya hukum itu zahir. Fahkum bil zawahir wala tahkum bis sarair. Ya, Hukum dengan zahir. Jangan hukum dengan Kalau begini yang tidak tampak, ya. yang kelihatan. Kalau Habib Rizik dipenjarakan secara tertulis dalam hukum resmi hasil keputusan Dewan Hakim karena mengadakan Maulid Nabi, kita tidak boleh diam. Iya, saya paham. Ini masalahnya bukan karena itu. Adapun hanya tajam kepada Habib Rizik, silakan itu pendapat. Jadi pendapat antara saksi dengan Habib ini berbeda. Enggak, begini aja, begini. Jangan disatu persepsikan.
Menurut saksi begitu. Iya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Kalau menurut Anda begitu, nggak apa-apa, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Sekarang saya tanya kepada Anda. Saya, Bahar bin Smith berkata, Zaid, ya, Zaid melakukan pembunuhan. Terus saya ditangkap sama polisi. Kenapa? Karena Habib Bahar ini menyebarkan berita bohong. Padahal faktanya Zaid itu melakukan kriminal. Bukan. Saya bilang Zaid ditangkap karena pembunuhan. Saya dibilang berita bohong. Karena Zaid ditangkap karena perbuatan kriminal. Nah, apa bedanya dengan saya bilang Habib Rizik ditangkap karena maulid? Terus penegak hukum berkata Habib Rizik ditangkap karena prokes. Bedanya apa? Ya bedanya kita kembali kepada hukum positif. Bukan Habib kan itu menyatakan Kalau kita saudara Habib, kalau ini hukum Habib positif pengen bertanya, yang berlaku. karena dalam perkara ini setelah saya lihat berkas itu ada saksi ahli 20 orang, di mana saksi ahli itu adalah soal Bukan, yang mulia izin ahli dan maaf. sebagainya, nanti bisa bertanya. Iya, maksudnya saya memberikan tafsir perumpamaan. Jadi tidak semua maulid itu, tidak semua kerumunan adalah maulid. Dan maulid pasti kerumunan. Sebagaimana Tidak juga. Maulid tidak mesti kerumunan. kita ngomong pada umum, Kalau pengajian umum. kita ngomong pada umumnya. Nah, sebagaimana pernyataan tadi, tidak semua kriminal itu hanya pembunuhan. Tetapi yang namanya pembunuhan itu sudah pasti kriminal. Zaid ditangkap karena sabu. Oh bukan karena nyabu. Bohong. Terus kenapa? Karena narkoba. Apa bedanya? Tidak semua narkoba itu sabu, tapi yang namanya sabu ya jelas narkoba. Kan mafhumnya begitu aja. Ya. Mafhum mukhalafahnya tafsirnya nggak nyambung. Loh, kok mafhum mukhalafah beda? Antum jangan samakan. Anak ngasih tamsil, bukan mafhum mukhalafah. Anak tadi ngasih perumpamaan itu bukan menurut agama. Bukan, yang mulia. Saya. Ya, yang mulia. Kalau baca Anda dengan seperti terus berdebat, berarti bisa menutup persidangan hari ini juga. Baik. Sekarang juga ya. Baik. Saya berdebat ya. Ini Enggak. namanya harus ada toleransi. Saya tidak ingin berdebat yang mulia. Itu tapi yang saudara perdebatkan ini Izin. sudah di luar konteks. Izin yang mulia. Udah poin saja. Iya. Kita ini kan juga Izin yang mulia. memperjuangkan waktu yang lain Izin. untuk hal lain. Tadi kan saya nggak bahas agama barusan. Iya, Nah, betul. izin. Tapi nggak usah dibahas terlalu panjang lebar. Saya nggak bahas panjang lebar. Maksudnya begini, izin yang mulia. Mohon maaf, beri saya waktu sebentar. Belum lagi itu sebenarnya pertanyaan yang lain akan muncul lagi. Panjang Izin lebar yang mulia. lagi. Izin yang mulia. Izin yang mulia. Jadi begini, yang ingin saudara melakukan kerja itu supaya mempengaruhi hakim. Itu kan itu masalahnya. Betul. Ya. Nah, makanya yang Nah, mulia. sekarang kalau yang saudara pertanyakan konteksnya Betul. Jadi begini yang di mulia. luar pengetahuan hakim Iya, yang bagaimana? mulia. Izin saya mau. Tidak akan menjadi bahan pertimbangan nanti. Yang mulia saya izin sebentar. Mubazir namanya. Iya, sebentar saya menjelaskan ke yang mulia. Sebentar aja yang mulia.